Shalom teman-teman, selamat datang di Katekese Santai, tempat kita ngobrol iman tanpa tegang tapi tetap mendalam. Pernah nggak sih kamu bertanya, sebenarnya sejak kapan sakramen itu ada? Kenapa gereja Katolik bilang jumlahnya 7? Apakah ini ajaran dari awal atau baru dibuat belakangan? Bahkan mungkin kamu pernah dengar orang berkata, itu kan cuma tradisi manusia. Nah, kalau kamu pernah kepikiran seperti itu, tenang, kamu nggak sendirian. Justru di video ini, kita akan ngobrol santai tapi serius untuk memahami semuanya dengan lebih jernih. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kalau kita jujur, banyak dari kita sebagai orang Katolik sebenarnya sudah sangat akrab dengan sakramen. Sejak bayi, kita sudah dibaptis, lalu bertumbuh menerima krisma, dan hampir setiap minggu kita ikut ekaristi. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengerti? Kenapa harus ada sakramen? Kenapa jumlahnya 7? Kenapa bukan 5 atau 10? Seringkali kita menjalani semuanya sebagai rutinitas. Datang ke gereja, ikut misa, pulang, selesai. Tapi ketika ada teman yang bertanya, dasarnya apa sih? Kita jadi bingung menjawab. Bahkan lebih dalam lagi, kadang kita merasa iman kita terasa kering, seperti sekedar kewajiban tanpa makna. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa sakramen bukan sekedar ritual, tapi bagian dari sejarah keselamatan yang nyata dalam hidup kita. Kalau kita masuk lebih dalam, kita akan menemukan bahwa sakramen itu bukan sesuatu yang tiba-tiba diciptakan oleh gereja. Akar sakramen justru berasal dari Yesus sendiri. Yesus dibaptis yang menjadi dasar sakramen baptis. Yesus memecah roti dalam perjamuan terakhir yang menjadi dasar ekaristi. Yesus mengampuni dosa yang menjadi dasar sakramen pengakuan dosa. Artinya, sakramen bukan ide manusia, melainkan cara Tuhan sendiri menjangkau manusia melalui tanda-tanda yang bisa kita alami. Sejak zaman gereja perdana, praktek-praktek ini sudah dijalankan. Dalam Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana umat berkumpul, berdoa, memecah roti, dan membaptis. Walaupun pada saat itu belum ada istilah resmi sakramen, kenyataannya kehidupan sakramental sudah ada sejak awal. Jadi ini bukan tradisi baru, melainkan kelanjutan dari kehidupan iman para rasul. Istilah sakramen sendiri baru berkembang kemudian dari kata Latin sacramentum, yang berarti sumpah atau sesuatu yang suci. Di zaman Romawi, kata ini digunakan untuk sumpah kesetiaan prajurit. Seorang penulis gereja awal, seperti Tertullian, memakai istilah ini untuk menjelaskan baptisan dan ekaristi, sebagai tanda bahwa seorang Kristen mengikatkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Dalam bahasa Yunani, konsep ini juga berkaitan dengan kata mysterion, yang berarti misteri. Artinya, sakramen adalah tanda yang kelihatan, tapi menyatakan rahmat Tuhan yang tidak kelihatan. Air dalam baptisan terlihat sederhana, tapi di dalamnya ada rahmat pengampunan dosa. Roti dan anggur dalam ekaristi terlihat biasa, tapi disitulah Kristus hadir secara nyata. Inilah misteri iman kita. Lalu muncul pertanyaan penting. Kenapa harus 7 sakramen? Apakah dari awal sudah ditentukan begitu? Jawabannya, tidak langsung. Gereja melalui perjalanan panjang merenungkan mana saja tanda yang benar-benar berasal dari Kristus dan menjadi sarana rahmat yang utama. Akhirnya, dalam sejarah gereja, ditegaskan secara resmi melalui Konsili Florence dan Konsili Trente bahwa ada 7 sakramen. Ini bukan berarti gereja membuat-buat, tapi justru menjaga keaslian ajaran Kristus agar tidak menyimpang. Ketujuh sakramen ini sebenarnya sangat indah karena mencakup seluruh perjalanan hidup manusia. Ada sakramen inisiasi, yaitu baptis, krisma, dan ekaristi, yang menandai awal hidup iman kita. Ada sakramen penyembuhan,
yaitu pengakuan dosa dan pengurapan orang sakit yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita saat jatuh, tetapi selalu menawarkan pemulihan. Dan ada sakramen panggilan, yaitu perkawinan dan imamat, yang membantu kita menjalani panggilan hidup dalam kasih dan pelayanan. Kalau dipikir-pikir, dari lahir dalam iman, jatuh dalam dosa, disembuhkan, sampai menjalani panggilan hidup, semuanya sudah dicakup. Sakramen bukan sekedar aturan, tapi benar-benar menemani seluruh perjalanan hidup kita. Akhirnya, sahabat katekese santai, sejarah sakramen bukan hanya cerita masa lalu. Ini adalah bukti bahwa Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup manusia. Tuhan tahu kita butuh sesuatu yang bisa kita lihat dan rasakan, bukan hanya konsep. Maka Ia hadir melalui tanda-tanda sederhana, seperti air, roti, minyak, dan kata-kata. Tetapi dengan rahmat yang luar biasa. Sekarang pertanyaannya bukan lagi sejak kapan sakramen ada, tapi apakah kita sungguh menghidupi sakramen itu dalam hidup kita? Karena percuma kita tahu sejarahnya kalau kita tidak mengalami rahmatnya. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa like, share ke teman-temanmu, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar iman bareng di Katekese Santai. Tulis juga di kolom komentar, sakramen mana yang paling berkesan dalam hidupmu dan kenapa? Siapa tahu ceritamu bisa menguatkan orang lain. Dan ingat, iman itu bukan cuma untuk dipikirkan, tapi untuk dihidupi. Sampai ketemu di Katekese Santai berikutnya. Tuhan memberkati.